Halo Sobat Funia, welcome back to YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat modern sangat erat dengan sistem demokrasi. Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan berarti kekuasaan rakyat. Istilah ini menjadi alasan mengapa orang-orang mengutip Yunani kuno, khususnya Athena, sebagai pewaris sistem demokrasi kepada dunia. Namun, pada kenyataannya, sistem demokrasi modern justru lebih dekat pada tradisi Inggris daripada Yunani kuno. Mengapa seperti itu? Mari kita simak 5 fakta mengejutkan tentang sistem demokrasi di Yunani kuno. Yang pertama yaitu Yunani kuno sebelum era demokrasi. Sebelum era demokrasi, Yunani kuno adalah peradaban yang sedikit barbar. Tak heran kalau pertikaian berdarah sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu. Baru sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sang bapak tragedi Yunani, Aeschylus, membuat trilogi drama Oresteia Agamemnon, The Libation Beatrice, dan The Eumenides, yang menggambarkan kelahiran demokrasi di Yunani. Namun, banyak juga yang menganggap bahwa drama itu hanya dibuat sebagai alat propaganda untuk menunjukkan superioritas hukum, konstitusi ala Athena, dan sistem pengadilan yang adil di Yunani. Yang kedua yaitu Kekaisaran Demokratik Pertama. Sebagian besar orang sering menyebut Athena sebagai tempat lahirnya demokrasi. Pada kenyataannya, Kekaisaran Athena yang secara resmi disebut Liga Delos dianggap tidak lebih dari konfederasi polis yang pro-Athena. Melansir dari Ancient History Encyclopedia, Liga Delos didirikan 2 tahun setelah kemenangan Yunani atas Persia di Salamis pada 480 sebelum Masehi. Bisa dibilang kalau mereka semua bersatu untuk memukul mundur Persia dari wilayah Yunani. Pada puncak kejayaannya, sekitar 200 polis atau negara kota masuk ke dalam liga tersebut. Setelah perang Yunani-Persia berakhir, Athena menggunakan liga itu untuk memperluas kekuasaannya di Mediteria. Pada akhirnya, Liga Delian dijadikan alat untuk menjatuhkan saingan terbesar Athena di Yunani, Sparta, dan Perang Peloponnesos. Yang ketiga yaitu hanya sebatas pada kalangan tertentu saja. Kaum bangsawan Athena tidak pernah menyukai sistem hoi polloi. Sayangnya, sentimen mereka terhadap kaum rendahan malah diteruskan oleh bangsawan Romawi dan para perumus konstitusi Amerika Serikat. Menurut histori, pada awalnya sebagian besar pemilik suara dalam sistem demokrasi di Athena hanyalah pada perwira militer saja. Setelah reformasi dari Solon, semua pria di atas 20 tahun dapat ikut dalam pemilihan umum. Secara kasar, 10% dari keseluruhan populasi Athena bisa ikut serta dalam klaim demokrasi Athena. Dua demografi terbesar Athena, wanita dan budak, tidak mendapatkan hak untuk memilih. Demokrasi Athena juga terbatas, di mana hanya warga Athena sepenuhnya yang dapat memberikan suara. Ini berarti seorang yang memiliki ibu atau ayah non-Athena tidak memiliki suara untuk memilih. Yang keempat itu demokrasi ala Sparta. Sebagian besar orang hanya tahu kalau Athena adalah satu-satunya polis di Yunani kuno yang menerapkan demokrasi. Nyatanya, polis saingan Athena yaitu Sparta justru menjadi polis pertama yang menerapkan demokrasi. Lama dipandang sebagai polis militer dan dianggap berseberangan dengan iklim demokrasi Athena, pemerintah Sparta justru menetapkan konstitusi demokratis pertama dalam sejarah dunia. Perbedaan utama antara demokrasi kedua adalah posisi monarki. Sementara Athena tidak memiliki monarki, konstitusi Sparta justru mempertahankan monarki tetapi membatasi kekuasaannya. Meski rezim militernya seringkali brutal, belum lagi sistem perbudakannya yang kejam, Sparta tetap menjadi polis pertama yang menetapkan demokrasi, partisipatoris pertama di daratan Yunani. Setelah kedua polis tersebut, polis Yunani lainnya yang juga menerapkan demokrasi adalah Argos dan Rhodes. Yang terakhir yaitu demokrasi di luar Yunani.
Demokrasi bukanlah sistem eksklusif yang dimiliki oleh polis-polis Yunani saja. Di Sisilia, tepatnya di kota Syracuse, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis lahir setelah perang saudara di sana berakhir. Selain itu, kota Metapontum yang berada di utara Italia juga menerapkan demokrasi. Bahkan bisa dibilang kalau Metapontum adalah negara pertama yang menerapkan sistem demokrasi. Tidak lama setelah keruntuhan Athena, Metapontum mendukung Hannibal selama perang Punisia kedua demi mempertahankan kemerdekaannya dari Republik Romawi.